kita tahu lah di Indonesia, hukum yang bagus aja Mas, itu diterjemahkan bisa sembarangan. Ya. Contoh misalnya, oke, ini yang langsung contoh dua-duanya bermasalah ya. Pasal berkelakuan tidak menyenangkan, ini gimana Mas ceritanya tuh? Iya, kita udah kena tuh. jadi hukumnya udah bermasalah itself. Cara menerjemahkan saya enak-enaknya, ngawurnya 2 kali nih. Tapi kalau di dalam Islam, dijamin nggak akan ada pasal berkelakuan tidak menyenangkan. Yang ada adalah bagaimana tafsir terhadap misalnya penistaan agama. Nah itu yang dimainin tuh. Kadang-kadang. Bagaimana tafsir tentang taat pada pemimpin. Nah itu yang menjadi permasalahan. Nanti kita akan bahas. Tapi oke, berarti kita coba fokus pada check and balances berarti. Bagaimana sebuah kekuasaan ini, ketika terus kemudian dia berbuat tidak sesuai dengan seharusnya, maka bagaimana kita bisa mengintervensi itu dan bagaimana proses intervensi itu. Oke, kita ambil pada sesuatu yang lebih sederhana. Sholat Mas. Mas semakin mempelajari sholat, nanti ada yang lebih rumit tuh ketika sholat. Yaitu adalah gimana kalau imamnya salah. Emang mungkin? Oh mungkin banget. Iya. Di masa Rasul itu ada sholat. Kalau aku nggak salah itu adalah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi aja karena ini masalah teknis banget, aku lupa. 2 rakaat salam. Para sahabat di belakang bingung dong. Ini sholat zuhur atau sholat apa nih? Sebentar. Mereka ikut salam, tapi mereka ada deg-degan nih. Mereka tanya pada Rasul ketika Rasul udah keluar. Ya Rasulullah, tadi kita sholat apa ya? Sholat zuhur. Berapa rakaat ya Rasulullah? Intinya salah intinya. Rasul bilang, emang tadi berapa? 2 ya Rasulullah. Intinya salah lah. Karena Rasul bilang, oke kalau gitu kita sujud sahwi. Maka kita mendapatkan hukum karena Rasul memang salah di dalam sholat. Dan itu wajar, bukan salah yang berdosa. Tapi salah yang menjadi contoh bagi kita gimana nanti kalau ada imam salah. Kenyataan yang terjadi, aku selalu akan lupa ketika aku lagi punya kerjaan. Ini sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat apa sih? Enggak lah ya. Ini berapa rakaat? Ini udah di rakaat keberapa tuh sering terjadi tuh? Sering terjadi kan ya. Nah, ya? andaikan rakaatnya harusnya 4 dan kita sudah di 3 dan kita ngerasa ini sudah 4 rakaat, maka apa harus dilakukan oleh makmum dalam rangka check and balances kepada pemimpin? Maka dia akan mengatakan subhanallah. Dia akan kerasin, laki-laki bilang subhanallah. Imamnya udah salam nih. Lalu makmumnya bilang subhanallah. Imamnya harusnya sadar. Kalau dia sadar, dia ngelanjutin lagi sholatnya. Tapi kalau andaikan dia tidak terus kemudian melanjutkan sholatnya, akhirnya dia bilang, lu ngapain subhanallah nih? Maka ngapain sih? Ya, makmum harus ikut kesalahannya imam. Ikut salam juga bareng-bareng, setelah itu baru dikoreksi, baru terus kemudian melakukan sesuatu untuk perbaikan.